Jadi itu ya Uni. Ya, kita kembali lagi dan kita masih bersama dengan teman Yudit. Tadi kalau kita berbincang-bincang dengan orang yang sukses, relatif muda, dan ternyata banyak sekali upaya dan usahanya di balik itu. Ikhtiarnya tuh maksimal. Kalau boleh ditanya, definisi sukses menurut Uni itu apa? Definisi sukses menurut Uni itu orang yang banyak berbuat baik, banyak berbuat kebaikan, banyak manfaat untuk orang banyak. Itu aja. Sukses, bukan dari materi ya. Kalau dia banyak berbuat kebaikan untuk orang banyak, bermanfaat buat orang banyak, menurut aku itu orang yang sukses. Kalau dia sukses sendirian itu bukan orang yang sukses ya, dia kaya cuma sendiri, dia menikmati sendiri, itu nggak kaya. Tapi bukan orang sukses. Tapi kalau misalnya dia sukses, dia membawa orang lain untuk bisa sukses juga, ya kan, itu dia orang yang sukses gitu. Bermanfaat lah buat orang banyak. Bermanfaat buat orang banyak. Siapa sih yang ngajarin? Nggak ada yang ngajarin, tapi aku pengen banget hidup aku tuh bermanfaat buat orang banyak. Jadi bukan tentang angka, bukan tentang apa yang dipunya, bukan tentang kepemilikan apapun itu, tetapi mengenai kebermanfaatan untuk orang banyak. Itu Un. Iya. Begitu. Nah ini nih, kalau kita bicara tentang sukses, perlu banget motivasi nih, terutama untuk ibu-ibu muda atau bisa dibilang generasi muda sekarang yang ingin menapaki jejak Uni, berada di level nyaman kalau saya bilang ya gitu. Boleh tahu nggak tuh motivasinya? Aku juga pernah berada di titik di mana aku juga tidak pernah memiliki, tidak punya apa-apa ya gitu. Jadi aku serius pernah. Jadi pada saat aku awal nikah itu memang nggak ada keuangan, aku nggak ada banget, sama suami juga nggak ada banget, itu cuma dapat per bulan 500.000 gitu. Jadi kayak mana caranya supaya aku ada usaha gitu. Jadi aku suka banget jual-jualan online walaupun cuma sekedar pakaian gitu kan. Aku giat banget melakukan kegiatan berjualan ya, berbisnis gitu kan, walaupun aku sambil ngurusin anak. Jadi kayak aku sendiri sekarang ngebuka peluang gitu buat ibu-ibu rumah tangga. Jadi bagi aku sih ibu-ibu rumah tangga itu wajib memiliki usaha ya kan, walaupun sekedar online ya yang dia jalankan ya, kayak bisnis online itu yang penting dia punya penghasilan lah gitu. Jadi tidak hanya meminta sama suami, dia bisa mandiri gitu aja. Wow, aku dengar nih kalau Faiza Safira nih punya banyak reseller. Itu boleh tahu nggak sih mereka itu memang harus punya syarat tertentu, terus Uni juga harus lihat memang mereka tuh kredibel nggak, trust nggak sama mereka dan lain-lain. Kalau misalnya untuk reseller ya yang diutamakan yang jujur ya, jujur dia amanah ya kan, kita nggak bisa juga mencari orang yang jujur dan amanah, cuma dari dia untuk bergabung dengan kita juga ada persyaratan itu ya kan, nanti dibuat. Nanti kalau misalnya dia menjadi reseller itu memang nggak susah ya sebenarnya ya. Kalau misalnya dia untuk memposting ya kan, barang itu terjual, ada komisinya, jadi orang-orang itu bisa punya penghasilan tambahan, ibu-ibu rumah tangga itu. Gimana? Berarti ini mengaktifkan media sosial masing-masing. Aktifkan media sosial masing-masing. Contohnya misalnya kalau sudah bergabung jadi reseller, kita ada foto-foto yang akan di share ya kan, di WA-nya, di IG-nya, kemudian teman-temannya, kerabatnya akan membeli ya kan. Pada saat itu juga mereka akan mendapatkan komisi. Nah, di luar Lampung ini banyak banget reseller yang memang orang penggemar berlian Faiza Safira, tapi mereka pembelinya itu pengennya melalui aku langsung, karena tidak ada aku, mereka ke reseller. Jadi setiap bulan tuh reseller ada yang puluhan piece menjual barang Faiza Safira. Begitu. Jadi beneran modalnya tuh mereka edukasinya hanya lewat online. Jadi si reseller itu mungkin punya grup sendiri, hanya lewat online, di-share reseller itu aku foto. masukin ke dalam grup-grupnya, kita yang memanage semua gitu kan. Kemudian kalau misalnya sebulan sekali kita ada Zoom meetingnya untuk mengedukasi mereka gitu kan, gimana cara berjualannya gitu. Jadi seperti itu. Kalau bisa dibilang motivasi ataupun semangat itu kan kita sadari kadangan on, kadangan off, kadangan up, kadangan down. Uni sendiri itu membentuk pola semangat Uni itu gimana supaya kadang kan nggak selalu manis, benar nggak sih? Benar.
kadang kalau kayak aku kan berusaha konsisten setiap hari membuka toko dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore gitu. Setiap hari konsisten gitu. Kita memang up and down, tapi saya berpikir seperti ini. Saya memiliki pengrajin yang banyak, saya memiliki karyawan yang banyak. Mereka itu bergantung sama saya. Kalau saya down, saya berhenti gitu kan, mereka otomatis tidak memiliki pekerjaan lagi. Itu yang saya pikirin. Jadi semangat saya push terus sendiri gitu. Itu aja. Gimana cara nge-push semangat itu, atau ada satu hal yang bikin Uni selain tadi orang-orang yang memang harus Uni bina dan diayomi gitu ya. Tapi kan kalau lagi saat down, sedih, pasti ada kuncinya dong yang dipikirin. Ingat apa atau ngelakuin apa? Aku biasanya keluar kota, healing. Oh, ini healingnya mahal juga ya, harus keluar kota, ya kan? Jalan-jalan, ya kan? Pokoknya sama anak-anak jalan-jalan kemana-mana gitu. Itu yang bikin aku balik lagi tuh fresh lagi gitu. Terus sama belanja tas branded. Gitu aduh, emang hobinya mahal ya gitu ya, emang hobinya mahal. Dan ini pertanyaan yang menurutku harus tahu ya, pemirsa kita, bahwa untuk tetap bikin stabil motivasi kita, mindset kita itu nggak mesti healing. Tapi kalau Uni boleh bilang ke pemirsa, yang paling maknyes itu apa, Un? Paling maknyes itu kalau kita lagi down, aku sih sukanya yang pengen makan makanan yang enak gitu kan. Terus tuh aku pengen olahraga gitu. Itu aja. Jadi semuanya positif ya? Positif. Semuanya positif. Iya. Pernah nggak sih kalau pas ada masalah, dulunya mungkin kalau di level ini, sekarang udah enggak, aku meyakini itu, begitu down, nangis, terus sempet kayak butuh waktu sebulan 2 bulan jadi orang lain yang cover, yang handle bisnis ini. Bisnis ini kayaknya sih aku nggak pernah seperti itu ya. Maksudnya waktu pas lagi aku yang down apa-apa gitu kan, memang aku tinggalin usaha, aku pesen ini tapi tetap aku pantau. Tapi itu nggak sampai dalam 1 minggu ya. Gitu. Aku aja mau keluar negeri aja ngerasa, wah usaha ini gimana, gitu kan, kelamaan ditinggalin, ini gimana kontrolnya. Jadi kita lagi membuat sistem yang benar-benar saya nanti mau keliling dunia juga udah ada yang handle sistem gitu. Uni, kalau sekarang nih untuk teman-teman kita, entrepreneur muda ataupun entrepreneur yang ingin menjejaki jejak suksesnya Uni dan teman-teman yang sudah sukses gitu ya, mindset apa di mereka yang harus mereka tanamkan, bahwa kalau muncul insecure tadi, pasti muncul ya kan, kalau insecure, aduh bisa nggak ya gue mulai ini dengan jadi reseller berlian, atau aduh bisa nggak ya gue door to door ke orang buat ngeyakinin orang itu apa. Hal yang kudu ditanamin di mindsetnya tuh apa sih, Un? Yang pertama, kita dari segi diri pribadi kita harus jadi orang yang jujur, bisa dipercaya, ya, konsisten. Kemudian kalau misalnya orang-orang yang misalnya dia ngerasa insecure gitu dengan ini, kita harus yang wah pede aja, kita nawarin barang ini bagus ya kan, barangnya bagus dengan kualitas yang bagus ya kan, dengan harga yang sangat bersaing gitu. Percaya diri aja untuk menawarkan itu. Apakah orang itu nanti menerima atau tidak, tapi kita sudah menawarkan. Dan dengan konsistensi kita untuk berjualan itu, orang pasti akan mencari pada saat dia butuh berlian ya kan, oh sama si kita bisa beli karena dia resellernya Faiza Safira, seperti itu gitu. Jadi kayak saya kan di Lampung, pada saat orang mencari berlian, kemana sih Faiza Safira, biasanya orang kan pasti berpikir seperti itu, karena saya konsisten, dia status semuanya, WA semuanya isinya berlian terus. Oke, jadi emang harus satu tema dan continue. Itulah yang diangkat, jangan diganti-ganti. Ikhtiarnya ya itu terus iya, berkelanjutan begitu ya, Un. Dan fokus ya kan jadinya. Oke. Jadi katakan kalau misalnya dia punya, ini sudah akun gold and jewelry. Terus kalau misalkan kita mau buka cabang lagi, harus bikin akun baru lagi, jangan ditumpuk di satu usaha itu gitu. Iya, Oke. Modal yang paling penting. Berlian, emas, gitu.
gitu. Oh, oke. Kadang kan orang masih suka random ya kalau yang belum tahu ya, di semua dicampur dalam satu akun jualan itu gitu. Nah ini tadi konsepnya adalah harus jujur, tapi kalau misalnya kita memulai, mungkin nggak kalau orang-orang ya ibu-ibu sekarang yang bisa dibilang bukan siapa-siapa gitu, tapi niat untuk menambah penghasilan suami atau menambah penghasilan di rumah tangga, dia ikut menjejaki ini. Karena yang paling penting adalah circle-nya kan nggak sama, Un. Iya, circle-nya nggak sama. Mungkin nggak itu, Un? Itu mungkin aja. Kayak temen aku, dia tidak circle di mana orang-orang itu yang sosialita atau apa gitu, tidak di situ gitu. Tapi dia karena dia memiliki pertemanan, misalnya dia antara teman-teman anak sekolahnya gitu kan ibu-ibunya gitu, atau teman pengajiannya gitu, dengan dia memposting, dia konsisten itu mungkin ada, atau saudara-saudaranya. Nah mungkin kan hidup itu cuma sendiri juga kan gitu, pasti dia ada orang kenalan-kenalan. Jadi terus coba. Yang paling dari 75 reseller, yang paling berprestasi lah bisa dibilang, maksudnya yang startnya from zero to hero gitu, ada nggak? Ada. Yang betul-betul dari bukan siapa-siapa. Iya, dia jadi dia jadi yang benar-benar yang nawarinnya ke toko-toko emas juga, dia malahan gitu kan, dia nawarinnya Oke. Jadi dia banyak pelanggan setelah dia jadi ke toko pun bisa ya? Iya, ke toko emas pun bisa dengan dia menawarkan itu. Jadi ya di luar kota, bukan di Lampung. Kemudian dia juga banyak yang pembeli, apalagi setelah toko emas itu ngelihat, wah barangnya bagus-bagus banget ya kan, harganya terjangkau, ditaruh di tempat dia di etalasenya juga gitu. Jadi si reseller pun dapat keuntungan yang lumayan juga jadinya. Aduh, ini senang banget ya. Padahal ternyata dia belum ngerti apa-apa mengenai emas dan berlian. Dan nggak punya background di situ, bukan keluarga, bukan dari itu, bukan. Oh, di edukasinya tuh sampai ke jenis-jenis ke bahan-bahannya, how to promote dan seperti itu. Sampai kita harus tahu gimana berlian itu seperti apa, clarity-nya apa, color-nya apa. Itu mengapa berlian itu mahal, asalnya dari berlian itu apa. Termasuk juga di-share list buyer calon buyer gitu yang kira-kira potensial nggak gitu? Biasanya kan di Faizal Safira yang reseller itu kita bantu untuk promosi. Jadi kita bantuin juga, dia punya akun, mungkin mention akunnya, kita mention gitu kan, untuk pembelian di wilayah Medan bisa di sini gitu kan. Atau orang yang pembeli customer kita yang di Medan, kita arahkan juga ke dia gitu. Jadi saling menguntungkan lah gitu. Kata kunci nih Uni, kalau tadi motivasinya udah, cara ngatasin insecure-nya udah, kata kunci buat kita semua lah bisa dibilang, terutama ibu-ibu lah ya, ibu-ibu rumah tangga yang baru akan menjejaki, mau mulai, mau nyoba. Kata kuncinya apa ya? Sebenarnya setiap perempuan, ibu-ibu pasti ingin mempunyai uang lebih ya, penghasilan tambahan. Jadi kalau misalnya kita memiliki ada keinginan yang lebih, kita nggak mungkin kan mau maksa suami terus untuk beli kebutuhan kita. Jadi kita sendiri yang berusaha, kita sendiri yang harus bekerja keras gitu. Tapi kita tidak kelebihan batas ya, maksudnya anak-anak tetap diurus ya kan, rumah tangga tetap diurus gitu. Jadi kita tetap jadi wanita karir tapi di rumah gitu kan. Bisa di luar itu juga, misalnya kayak dia kerja tapi tetap ada bisnis, karena itu sangat penting. Gitu aja. Keren banget. Uni, boleh tahu nggak, masih ingat nggak umur-umur 5 tahun ya, umur-umur kalian masih adik-beradik masih kecil-kecil, mama papa. Kalau mama masih ada? Nggak ada. Papa udah nggak ada, mama papa udah dan mama sudah wafat ya. Pola mendidik anak-anaknya bisa sampai di level ini tuh gimana, Un? Jangan dijawab dulu. Kita tahan dulu ya, pemirsa, jangan kemana-mana. Seru, itu seru. Padahal ada cerita. Gitu. Karena aku nanti ngedidik anak juga seperti itu nanti. Yes. Pemirsa, jangan kemana-mana. Teman Yudit akan kembali setelah yang satu ini.